Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa sekolah menengah atas Kanjeng Suku Sedayu melanjutkan daripada pembahasan materi atau sesi yang ketiga tentang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Adalah yang pertama, sesi yang ketiga ini kami jelaskan soal ziarah kubur, dan yang kedua adalah soal sholat qobliyah Jumat. Yang pertama adalah soal ziarah kubur. Tentunya kita juga pernah mendengar adanya sebuah pemikiran, pendapat, bahkan lebih dari pendapat tentang ziarah kubur yang seakan-akan menjadi sesuatu yang tidak berdasar. Lalu bagaimana sebetulnya kita menjalani ziarah kubur seperti yang kita ikuti selama ini tentang dasar-dasar? Akankah ziarah kubur itu memang tanpa suatu dasar seperti yang tidak dilakukan atau tidak diakui oleh pihak-pihak lain? Marilah kita bersama-sama melihat pada halaman yang ke-95 kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Halaman 95 memberikan keterangan bagaimana kejadian adanya ziarah yang menjadi dasar bahwa Rasulullah pun melaksanakan ziarah. Rasulullah diperintah melakukan ziarah. Siapa yang memerintahkan? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini termaktub di dalam sebuah hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Malik. Seperti tekstualnya bisa kita lihat nukilan yang ditulis di halaman 95 kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. An Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam akhbaraha anna Jibril ja'ahu faqala lah. Hadis yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Malik, yaitu Sayyidah Aisyah itu pernah mendapati Rasulullah menerangkan bahwa malaikat Jibril mendatangi beliau. Malaikat Jibril mendatangi beliau, di mana malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Sesungguhnya Tuhan kamu memerintahkan kepadamu agar engkau mendatangi ahlal baqi. Sesungguhnya Tuhan kamu memerintahkan kepadamu agar engkau mendatangi ahlal baqi. Ahlal baqi adalah pemakaman yang disebut dengan tanah baqi yang ada di kota Madinah. Fatastaghfir lahum, dan mohonkanlah maaf, mohonkanlah ampunan atas kesalahan-kesalahan ahlul baqi. Wa anna sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi baqi. Faqala wa atala al-qiyam thumma rafa'a yadayhi salata marratin. Kemudian baginda Nabi berdoa
dan memperpanjang atau memanjangkan berdirinya. Kemudian beliau mengangkat tangan dengan 3 kali hitungan. Nah, keadaan yang seperti ini atau penjelasan yang seperti ini itu adalah salah satu dasar adanya sebuah perilaku atau amaliyah ziarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha radhiyallahu anha qalat. Nah, setelah itu Sayyidina Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, kaifa aqulu lahu, bagaimana aku mendoakannya untuk ahli baqi. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, qulis salamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi Sayyidah Aisyah menanyakan, kalau kita artikan secara bebas, lalu bagaimana cara saya melakukannya untuk mendoakan ahlu baqi? Rasulullah mengajarkan quli assalamualaikum, maka ucapkanlah assalamualaikum ahlat diyar. Assalamualaikum ahlat diyar, he ahline kuburan, minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu, dan mudah-mudahan Allah, muga-muga welas sapa Allah al-mustaqdimina ing pira-pira wong kang padha dingini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat welasnya kepada orang-orang yang telah mendahului, yakni mereka yang telah wafat dan dimakamkan di pemakaman baqi. Wal mustakhirina, lan wong kang padha keri, di orang-orang yang belum meninggal pun didoakan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya apabila Allah menghendaki kepada kalian semua, maka akan bertemulah, maka akan menyusulah. Nah, ini bentuk daripada dasar yang kita harus tahu, bahwa Rasulullah pun mengajarkan ziarah kubur. Rasulullah melalui Sayyidah Aisyah mengajarkan bagaimana berziarahnya. Lalu bagaimana dengan ziarah kubur sekarang? Di mana di sana dilakukan banyak hal, mulai dengan membaca Fatihah, membaca Yasin, membaca Al-Ikhlas, kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk-bentuk perbuatan atau amaliyah yang baik. Dan kita tidak cukup hanya mengambil dari sisi penglihatan lahiriah saja. Semisal, Sayyidah Aisyah, beliau diajari oleh Rasulullah mendoakan ahli kubur di tanah baqi dengan mengucapkan salam, tidak lebih. Maka yang lebih dianggap salah. Lah, ini nanti menjadi masalah yang berbeda. Karena ulama setelah zaman Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in dan seterusnya, itu mencetuskan dengan bacaan-bacaan yang seperti kita jalani sekarang. Itu semua adalah bacaan-bacaan yang baik, yang tidak ada salahnya. Saya lanjutkan. Bal ruya an sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi kanat adatan lin nabi. Jadi Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa ziarah ke tanah baqi itu dilakukan sebagai bentuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi sebuah kebiasaan, sehingga kita pun melaksanakan seperti itu. Rasulullah ziarah dipakai tengah malam. Apakah kita ziarah hanya tengah malam? Tidak, karena kita ziarah di lain daripada waktu tengah malam pun ada alasan yang bisa didengarkan. Wa amma ziyaratul mu'minina lil quburi fi ahdi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu lahum kaifa yazuru fasma' syai'an mimma yadullu ala dhalik.
Adapun ziarahnya orang-orang mukmin kepada beberapa makam pada zaman Rasulullah, wa ta'limuhu, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada mukmin, kaifa yazuru fasma syai'an, bagaimana ziarahnya, fasma syai'an mimma yadullu ala dzalik, maka dengarkanlah sesuatu yang akan menunjukkan kepada perkara ziarah tersebut. Pertama, rawal Bukhari wa Muslim. Jadi dasar pertama adanya suatu ziarah yang harus dilakukan, dalam arti sunnah dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang diajarkan dari Rasulullah, bisa kita lihat melalui hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana bentuk teksnya? Haditsul mar'atil lati kanat tazuru qabri sabiyyin laha wa tabki falam yanha sallallahu alaihi wasallam an ziyaratiha wa inna ma qala laha ittaqi wasbiri. Tadi di awal dijelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan ziarah, Sayyidah Aisyah melaksanakan ziarah. Lalu apakah orang-orang selain daripada beliau melaksanakan? Diterangkan oleh hadis Imam Bukhari Muslim bahwa ada seorang wanita yang melakukan ziarah ya pada zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak mencegah akan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Bahkan beliau mengucapkan, menyampaikan kepada wanita tersebut, ittaqi wasbiri, wa qala laha as-sabru inda sadmatil ula. Ittaqi wedya sira mar'ah, wasbiri lan sabara sira mar'ah. Wa qala laha, dan Rasulullah menyampaikan kepada wanita tersebut, as-sabru inda sadmatil ula, sabar pada saat as-sadmati, as-sabru utawi sabar, inda sadmati iku ing dalam nalikane krasa dagan al-ula kang pertama. Jadi terjadi perasaan susah yang sangat saat awal-awal atau pertama kali merasakannya. Itu satu yang menjadi dasar, dan dasar-dasar yang lain pun ada. Di antaranya saya jelaskan. Warawa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimu sahabata idza kharaju ilal maqabir ayyaqulu assalamu alaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Rasulullah itu menerangkan, mengajarkan kepada para sahabat, idza kharaju ilal maqabir, yakni sahabat diajar oleh Rasulullah ketika kalian keluar menuju kepada tempat pemakaman, yakni tempat kuburan, ayyakulu, maka ucapkanlah assalamu alaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimina wal muslimat. Assalamu tawi rahmat keselamatan iku alaikum tetap ingatasi sira kabeh ahlat diyari, he ahline diyar, ahline desa. Siapa? Mereka yang telah dimakamkan di tempat tersebut. Minal muslimina, dari orang-orang, minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, wal muslimina, dan dari orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan orang Islam perempuan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa inna lan sak temene ingsun iku insya'a lamun ngersakaken sapa Allah Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh iku lahiquna bakal tetep kang tetep. As'alullah lana wa lakumul afiyah. As'alu nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah lana krana kita walakum lan sira kabeh al afiyata ing selamat. Nah ini bukti
bagaimana para sahabat diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan salam ketika keluar menuju suatu pemakaman. Jadi tidak mungkin mohal Rasulullah menyampaikan sesuatu, mengajarkan untuk mengucapkan salam, kemudian beliau tidak mengizinkan ziarah kubur. Beliau mengajarkan kepada sahabat untuk menyampaikan salam, mengucapkan salam ketika masuk di wilayah pekuburan. Itu tidak mungkin kemudian beliau melarang. Nah, inilah dari beberapa bukti, dari beberapa contoh bahwa memang ziarah tersebut ada pada zaman Rasulullah, dan ziarah tersebut memang disunnahkan oleh Rasulullah. Anak-anakku sekolah menengah atas Kanjeng Sunan Sedang. Lalu bagaimana dengan adanya suatu pendapat, saya katakan sebuah pendapat dalam tanda petik, yang mengatakan bahwa ziarah itu dilarang. Bahkan dari sebuah pendapat tersebut diterangkan adanya sebuah hadis larangan ziarah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Hal yang demikian bagaimana? Kenyataan seperti ini atau adanya sebuah kisah atas dasar pendapat yang didasari oleh sebuah hadis itu memang tidak salah. Memang ada benarnya bahwa Rasulullah itu pernah melarang umatnya, melarang sahabatnya untuk melakukan ziarah. Sekilas kontradiksi. Satu sisi tadi ada kondisi yang diterangkan bahwa para sahabat diajarkan berdoa ketika masuk wilayah pemakaman. Tapi pada sisi yang lain ternyata ada larangan ziarah yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana yang sebetulnya? Nah, di sini kita jangan terjebak dengan pemikiran-pemikiran tekstual, hanya melihat tulisan belakang. Karena memang sesungguhnya adanya sebuah larangan yang disampaikan oleh Rasulullah, larangan melaksanakan ziarah, karena pada zaman tersebut orang-orang masih kuat virus atau kondisi kejahilian yang dimiliki, sehingga dikhawatirkan adanya suatu ziarah itu menjadi sebuah kewajiban. Dan juga dikhawatirkan adanya tradisi ziarah itu identik seperti pemujaan-pemujaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum masuknya Islam. Nah, oleh karena itu maka pernah Rasulullah melarang ziarah. Akan tetapi larangan itu kemudian dicabut dan menjadi perintah atau disunnahkan untuk melaksanakan ziarah. Kita kembangkan. Lalu bagaimana dengan berziarah seperti yang kita jalani? Kita datang, Rasulullah mengajarkan ada juga dasarnya. Kita datang di makam dengan membaca salam. Kemudian kita melakukan ziarah dengan membaca suratul Fatihah, baca surat-surat atau ayat-ayat daripada Al-Quran. Nah, kiranya ini nanti terkait dengan bab tawasul yang akan saya terangkan pada bab yang terakhir. Pada intinya seperti yang sudah dijelaskan pada bab yang pertama, bahwa menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran, pahala dari ibadah sedekah dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu adalah diperbolehkan. Itu adalah memiliki dasar. Demikian pembahasan tentang masalah ziarah. Kemudian materi yang kedua adalah tentang adanya sholat Jumat qobliyah, sholat sunat qobliyah Jum'ah. Karena ada juga sebagian pemikiran
yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu, sholat qobliyah Jumat itu tidak memiliki dasar atau tidak memiliki landasan. Lalu bagaimana yang sesungguhnya? Adik-adikku, siswa sekolah menengah atas Kanjeng sebut sudah. Kita seperti yang sudah-sudah di dalam melihat suatu masalah, jangan hanya terpancang kepada tekstualnya saja. Di dalam kitab yang kita kaji bersama setiap bulan Ramadan, yakni Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, pun diterangkan tentang bagaimana sholat qobliyah Jum'ah. Betulkah bahwa sholat tersebut dilakukan tanpa dasar? Betulkah sholat tersebut tidak ada pada zaman Rasulullah? Maka di sini kita bisa melihat bagaimana yang sesungguhnya. Marilah kita lihat, kita buka apa yang tertera di dalam kitab sesuai dengan halamannya. Halaman 18 atau pembahasan dari materi yang keempat di dalam kitab tersebut. Halaman 18. Mulai pembahasan ada di halaman 26. Al-misalus sani li sholatil jum'ati sunnatun qobliyatun aula. Apakah sholat sunnat qobliyah Jum'ah, ya, apakah sholat qobliyah Jum'ah itu disunnahkan atau tidak? Nah, di sini diterangkan wa hadza aidan minal masailil far'iyyatil ijtihadiyah allati la yanbaghi tabadulul inkari fiha. Seperti yang lainnya, masalah ini adalah bukan perkara yang usul tetapi furu'iyah, yang mana perkara yang demikian tidaklah patut untuk dibesar-besarkan. Amma syafi'iyatu faqalu na'am lil jum'ati sunnatun qobliyatun kadzuhri li hadits fiha. Menurut pendapat pengikut madhab Syafi'i, sholat qobliyah Jum'ah itu hukumnya sunnah seperti halnya sholat sunat qobliyah duhur yang diterangkan di dalam sebuah hadis. Jadi seperti halnya yang diterangkan di dalam sebuah hadis. Di sini saya jelaskan salah satu hadis yang diterangkan oleh Imam Muslim. Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha. Idza shalla nalikane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh al jum'ata ing salat Jumat. Ketika kalian melakukan salat Jumat, falyusalli mongko becik salat sira qablaha ing dalam sadurunge Jum'ah arba'an kelawan 4 rakaat wa ba'daha lan sakwise salat Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, Ibnu Mas'udin kana yusolli qabla Jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud itu melaksanakan sholat qobliyah Jum'ah dengan jumlah 4 rakaat dan ba'diyah Jum'ah dengan jumlah 4 rakaat. Hal ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau melaksanakan atau bahkan lebih dari itu? Maka kita cukup kembali saja dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita,
bahwa sholat Jum'ah, sholat qobliyah Jum'ah 4 rakaat, ba'diyah Jum'ah 4 rakaat itu memiliki dasar, diantaranya tadi yang dijelaskan melalui hadis riwayat Imam Muslim dan melalui hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Demikian materi atau sesi yang ketiga dari 2 materi yang sudah saya sampaikan.